Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan berbagi tentang aplikasi Pinjam Yuk. Karena banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, aplikasi Pinjam Yuk apakah ada DC lapangannya? Bang, aplikasi Pinjam Yuk apakah sebar data?" Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya yang bertanya apakah aplikasi pinjam duit kalau kita galbay ataupun gagal bayar ada DC lapangannya ataupun sebar data. Jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Seperti apa resiko misalkan teman-teman galbay di aplikasi Pinjam Yuk. Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama, seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Oke, tanpa lama-lama seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi Pinjam Yuk. Tujuan saya ini teman-teman buka aplikasinya karena di sini ada pinjaman yang masih belum dibayar sampai hari ini, sampai 2024 ini. Oke, buat teman-teman yang masih belum tahu ya, untuk aplikasi Pinjam Yuk ini aplikasi pinjaman online legal ya 2024 teman-teman ya. Oke, nah di sini ada tagihan 2.800.000 teman-teman ya. Sebenarnya untuk aplikasi ini sering saya bikin konten dan selalu saya beri informasi resiko-resiko apa yang kalian akan terima misalkan kalian telat bayar ataupun tidak bayar sama sekali di aplikasi Pinjam Yuk. Oke, kita coba lihat teman-teman ya, keterlambatan berapa ini ya. Kita coba lihat keterlambatannya. Oke, nah di sini teman-teman 2.800.000 ini total keseluruhan teman-teman ya. Nah di bagian bawah teman-teman bisa lihat tanggal jatuh tempo tanggal 24 November 2022. Artinya sudah lewat 1 tahun teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi aplikasi Pinjam Yuk ini tidak dibayar selama 1 tahun. Nah bang, resikonya seperti apa bang kalau kita gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk? Apakah ada DC yang datang ke rumah? Apakah sebar data? Nah di sini saya akan jelaskan sesuai pengalaman, sesuai apa yang kami alami gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Oke, yang pertama-tama resiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk sudah pasti kalian akan dihubungi misalkan teman-teman telat bayar ya. Itu resiko yang pertama. Jadi kalian akan dihubungi terus-menerus ya selama kurang lebih ya 1 bulanan lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi misalkan teman-teman telat 1 minggu 2 minggu itu biasanya ya memang ditelepon, di WA seperti itu sih. Kalau sudah lewat dari 2 minggu bahkan telat 3 minggu bahkan 1 bulan biasanya sudah ada semacam teror kayak tim kolektor mau datang. Nah itu yang apa ya, yang bikin teman-teman takut yang gagal bayar. Sebenarnya teman-teman itulah resiko misalkan teman-teman tidak bayar ya. Resikonya apa ya, bikin ketar-ketir kalian kayak semacam tim kolektor mau datang ke tempat kerja ataupun datang ke rumah. Sebenarnya kalau seperti itu teman-teman itu tidak bakalan datang. Itu hanya sebuah gertakan saja atau nakut-nakuti kalian misalkan kalian masih belum bayar di aplikasi Pinjam Yuk ya. Jadi risikonya memang seperti itu. Makanya buat teman-teman yang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk, kalian harus kuat mental ya, karena kalian akan diteror dengan cara-cara tim kolektor mau datang, siapkan dana full, tim kami berempat ataupun gimana. Jadi bla 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 seperti itulah ya. Jadi modelnya itu macam-macam. Ada yang tim kolektor mau datang ke tempat kerja ataupun ke rumah melalui RT RW. Itu sebenarnya sudah biasa teman-teman. Itu hanya gertak-gertak aja ya. Jadi itu resiko misalkan teman-teman telat bayar. Nah kemudian pertanyaan untuk sebar data.
Untuk sebar data sebenarnya kalau dari aplikasi Pinjam.U ataupun pinjaman online itu sebenarnya wajar kalau ada yang dihubungi di luar kondar ataupun di luar kontak kalian akan disebar data mungkin 1-2 orang, itu sebenarnya wajar kalau kalian nggak bayar. Tapi kalau kalian nggak bayar tidak bakalan disebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media, itu nggak bakalan. Kalaupun ada yang mungkin 1 orang atau 2 orang, itu sebenarnya wajar kalau kalian nggak bayar di pinjol legal teman-teman ya. Tapi kebanyakan enggak sih, tapi kalaupun ada ya mungkin 1-2 orang lah seperti itu ya. Jadi untuk sebar data tidak ada teman-teman ya. Jadi aman, kalaupun ada ya mungkin 1 orang atau 2 orang, itu wajar kalau kalian nggak bayar. Memang seperti itu resiko gagal bayar di pinjaman online legal ya. Nggak sama pinjaman online ilegal. Kalau ilegal kan biasanya disebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media kalian kayak gitu. Tapi kalau legal enggak. Kalaupun ada ya mungkin 1 orang atau 2 orang seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk DC lapangannya ya, jadi saya infokan buat teman-teman biar teman-teman tidak panik. Ini selama 1 tahun tidak ada yang namanya DC yang datang ke rumah ya, nggak ada. Jadi untuk aplikasi Pinjam.U ini sebenarnya nggak ada DC-nya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman telat kemudian dapat WA katanya DC mau datang, itu sebenarnya sudah biasa. Itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian. Makanya kalian harus kuat mental ya. Ada yang sebagian dari teman-teman yang sharing sama saya, "Bang, saya sudah dapat surat kayak gini. Bang, saya sudah dapat foto DC yang ada di perjalanan, katanya sekarang mau ke rumah, mau jemput dana." Ini bener apa enggak? Itu enggak bener, itu hanya nakut-nakuti kalian. Ya makanya kalian harus kuat mental. Itu aja sih saran saya teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Pinjam.U ini aman, tidak ada DC lapangannya ya. Meskipun pertanyaan dari teman-teman, "Bang, gimana untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur?" Itu nggak ada DC-nya. Apalagi yang di luar Jawa ya. Di Jawa aja sudah aman, apalagi di luar ya. Sebenarnya yang paling rawan itu kalau pinjol, kalau ada DC-nya itu biasanya daerah Jawa. Tapi untuk aplikasi Pinjam.U ini nggak ada DC-nya teman-teman ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang sering komentar, "Bang, daerah saya kayak gitu," nggak saya sebutkan. Jadi intinya untuk aplikasi Pinjam.U ini tidak ada yang namanya DC ya. Cuman resikonya teman-teman kalau nggak bayar itu sudah pasti kalian dapat teror semacam DC mau datang, itu sudah biasa. Ini aja teman-teman ya, 3 cicilan sudah lewat semua. Sampai sekarang nggak ada. Memang sempat waktu telat 2 minggu, 3 minggu itu memang sempat dapat WA katanya DC mau datang, DC mau ke tempat kerja. Itu sudah biasa, bahkan saya telepon dia nggak angkat gitu. Jadi nakut-nakuti aja seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya, video-video terbaru dari channel saya, karena channel ini selalu membahas tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.